Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zahra dari kelas 11 Perbankan Syariah 1. Di sini saya ingin mempresentasikan biografi salah seorang ulama asal Indonesia, yaitu Nawawi Al-Bantani. Al-Imam Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari Asy-Syafi'i, atau lebih dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau lahir di Tanara, Serang sekitar tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Wafat di Mekah, Hijaz sekitar tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Adalah salah seorang ulama besar asal Indonesia bertaraf internasional yang menjadi imam Masjidil Haram di Saudi Arabia. Ia bergelar Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Ia adalah seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif menulis kitab. Jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Biografi. Syekh Nawawi lahir di Kampung Tanara, Desa Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa, dulu sekarang Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten, pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi, dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Dia adalah sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad Syihabuddin, Tamim, Sa'id, Abdullah, Sakilah, dan Sariyah. Ia merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten, putra Sunan Gunung Jati, Cirebon. Nasabnya melalui jalur Kesultanan Banten ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ayah Syekh Nawawi merupakan seorang ulama lokal di Banten, Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, sedangkan ibunya bernama Zubaidah, seorang ibu rumah tangga biasa. Syekh Nawawi menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal Tanara Serang, dan dikaruniai 3 orang anak, Nafisah, Maryam, dan Rubiah. Sang istri wafat mendahului dia. Pendidikan. Sejak berusia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya. Bersama saudara-saudara kandungnya, Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran, dan tafsir. Pada usia 8 tahun, bersama kedua adiknya, Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada Kiai Haji Sahal, salah seorang ulama terkenal di Banten pada saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Bain Yusuf Purwakarta. Di usianya yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang, sampai kemudian ia mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya yang kian hari bertambah banyak. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di Mekah saat itu. Peranan dan perjuangan nasionalisme dan pengabdian di Masjidil Haram. Setelah 3 tahun bermukim di Mekah, Syekh Nawawi pulang ke Banten sekitar tahun 1828 Masehi. Sampai di tanah air, dia menyaksikan praktik-praktik ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda kepada rakyat. Tak ayal, gelora jihad pun berkobar. Sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, Syekh Nawawi kemudian berdakwah keliling Banten mengobarkan perlawanan terhadap penjajahan sampai pemerintah Belanda membatasi gerak-geriknya, seperti dilarang berkhotbah di masjid-masjid. Bahkan belakangan dia dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang ketika itu sedang mengobarkan perlawanan terhadap penjajahan Belanda pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi. Hingga akhirnya ia kembali ke Mekah setelah ada tekanan pengusiran dari Belanda, tepat ketika puncak terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830. Begitu sampai di Mekah, dia segera kembali memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya. Syekh Nawawi mulai masyhur ketika menetap di Syi'ib Ali Mekah,
Dia mengajar di halaman rumahnya. Mula-mula muridnya cuma puluhan, tetapi semakin lama jumlahnya kian banyak. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Hingga jadilah Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama yang dikenal dengan piawai dalam ilmu agama, terutama tentang tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Nama Syekh Nawawi Al-Bantani semakin masyhur ketika dia ditunjuk sebagai Imam Masjidil Haram, menggantikan Syekh Ahmad Khatib Al-Syambashi atau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tidak hanya di kota Mekah dan Madinah saja dia dikenal, bahkan di negeri Suriah, Mesir, Turki, hingga Hindustan namanya begitu masyhur. Pemikiran penting. Syekh Nawawi memegang peran sentral di tengah ulama Al-Jawi. Dia menginspirasi komunitas Al-Jawi untuk lebih terlibat dalam studi Islam secara serius, tetapi juga berperan dalam mendidik sejumlah ulama pesantren terkemuka. Bagi Syekh Nawawi, masyarakat Islam di Indonesia harus dibebaskan dari belenggu kolonialisme. Dengan mencapai kemerdekaan, ajaran-ajaran Islam akan dengan mudah dilaksanakan di Nusantara. Pemikiran ini mendorong Syekh Nawawi untuk selalu mengikuti perkembangan dan perjuangan di tanah air dari para murid yang berasal dari Indonesia, serta menyumbangkan pemikiran untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Selain pelajaran agama, Syekh Nawawi juga mengajarkan makna kemerdekaan, anti-kolonialisme, dan imperialisme dengan cara yang halus, mencetak kader patriotik yang di kemudian hari mampu menegakkan kebenaran. Perjuangan yang dilakukan Syekh Nawawi memang tidak dalam bentuk revolusi fisik, namun lewat pendidikan dalam menumbuhkan semangat kebangkitan dan jiwa nasionalisme. Di samping itu, upaya pembinaan yang dilakukan Syekh Nawawi terhadap komunitas Al-Jawi di Mekah menjadi perhatian serius dari pemerintah Belanda di Indonesia. Produktivitas komunitas Al-Jawi untuk menghasilkan alumni-alumni yang memiliki integritas, keilmuan agama, dan jiwa nasionalisme menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Belanda. Untuk mengantisipasi ruang gerak komunitas Al-Jawi ini, maka pemerintah Belanda mengutus penasihat pemerintah, Christian Snoek Hurgronje, untuk berkunjung ke Mekah pada tahun 1884 sampai 1885 Masehi. Kedatangan Snoek ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut dan melihat secara langsung berbagai hal yang telah dilakukan oleh ulama Indonesia yang bergabung dalam komunitas Al-Jawi. Yang terakhir, wafat. Syekh Nawawi wafat di Mekah pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Makamnya terletak di Janatul Mu'alla, Mekah. Makam dia bersebelahan dengan makam anak perempuan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abu Bakar Al-Siddiq. Meski wafat di Jazirah Arab, namun hingga kini setiap tahunnya selalu diadakan haul atau peringatan wafatnya Syekh Nawawi Al-Bantani di tanah air, tepatnya di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara di Tanara Serang, asuhan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Haul Syekh Nawawi selalu ramai dihadiri para santri Nusantara, bahkan mancanegara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.